buat kalian yang masih penasaran cara kerja Upwork, gimana cara profile kalian bisa dilirik sama klien dan bisa dapat invitation dari klien yang lalu akhirnya dapat offer dari klien. Aku akan bagiin tips yang selama ini aku pakai. Aku seorang programmer yang udah berpengalaman 10 tahun lebih dan berkesempatan bekerja di Upwork dan dapat beberapa klien dari luar negeri seperti US, Europe, Belgia, Singapura, dan beberapa klien yang lainnya. Total job saya yang sudah selesai itu 30-an lebih, dan earning yang saya dapat sampai saat ini 30k USD. Jadi aku dapat pecah telur pertama kali itu di tahun antara 2019 atau 2000 sampai 2021. Di sana aku mulai dapat batch top rate. Top rate itu 1 sampai 2 tahun setelahnya. Sebenarnya masih banyak senior-senior yang lain yang earningnya lebih tinggi dari aku. Job hours-nya juga lebih banyak, job completed-nya juga lebih banyak. Cuman kali ini aku coba share beberapa tips berdasarkan pengalaman pribadiku selama 5 tahunan ini sejak 2021 aktif di Upwork. Nah, apa aja tipsnya? Yang pertama, skill. Pastikan kalian tuh punya skill yang kalian yakin dan ahli dengan skill yang kalian punya. Semisal untuk menghandle kerjaan yang entah di-invite dari klien ataupun saat kita apply proposal dan ngeyakinin klien gimana biar dia mau nge-hire kita. Contoh, aku seorang full stack developer, dan fokusku sekarang ada di React, JavaScript, dan juga Node.js dan beberapa background tech stack seperti PHP, Laravel, Node.js, Next.js, dan lain sebagainya. Nah, gimana biar profil kita itu bisa paling tidak relate dengan kerjaan-kerjaan yang ada di klien dan juga relate dengan beberapa kompetitor-kompetitor kita sebagai freelancer di seluruh dunia. Jadi, yang pertama kita lakuin adalah research skill-skill apa aja yang ada di freelancer lain. Dengan browsing, dengan kita coba masuk ke Google, lalu kita cari dengan keyword hire best programmer in Upwork. Dengan scope kecil, kita coba pakai di Indonesia gitu misal. Nah, keyword ini nanti akan muncul nih freelancer lain yang ada di Indonesia. Sekarang coba saya demokan. Keywordnya adalah best React.js developer Upwork in Indonesia. Nah, di situ biasanya di top page-nya itu akan ada link seperti ini, hire the best React.js developer di Indonesia gitu. Nah, pas saat kita klik, di situ akan ada list freelancer yang udah top rate, yang udah duluan, yang udah earningnya besar, rating feedback kliennya besar, dan jobnya juga banyak. Biasanya lebih dari 10 atau pokoknya lebih dari 0 gitu. Nah, di sini kebetulan aku masuk di salah satu page one ini. Jadi aku di urutan ke-9 dari beberapa yang ada di sini. Dan earningku juga masih kalah dengan beberapa freelancer yang lain. Nah, apa aja yang kita lihat di freelancer lain biar profil kita itu bagus gitu. Kita nggak bisa ngatur apa aja yang mau ditampilkan, cuman paling tidak kita bisa ngelihat freelancer lain itu nampilin apa aja sih di profilnya mereka. Ini juga nggak spesifik ke programmer saja ya. Jadi kalau misal kalian mau nyari virtual assistant atau enggak UI UX designer atau apa lagi yang ada beberapa banyak yang skill yang masih diperlukan di Upwork, masih banyak demand-nya di Upwork. Kita coba keyword yang lain, hire best virtual assistant in Indonesia, Upwork. Nah, di situ akan kelihatan biasanya linknya itu kayak gini, hire bla bla bla, title-nya bla 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 /id gitu. Ini juga sama.
Saat kita lihat di situ akan kelihatan hire virtual assistant sesuai sama job skillnya, dan ID itu relate ke Indonesia gitu. Kita bisa juga coba kita ganti SG gitu, ada nggak ya? Nah, ini di Singapura. Untuk start kita coba compare profile kita, dan kita bisa tiru, amati, dan juga modifikasi profil-profil orang lain ini biar match dengan skill kita yang nantinya akan kita taruh di profil Upwork kita. Nah, kita coba ambil paling tidak salah satu atau dua di sini yang top ratingnya lebih banyak dan jobnya lebih besar. Kalau bisa cari yang hourly-nya lebih besar juga, jadi kita bisa ngebandingin pricingnya yang bagus itu berapa. Ini coba kita Johan ini something ini ya, atau sebagai developer misal, coba jangan profil saya, profil yang lain aja. Misalnya ini dari Jakarta, ini top yang ini aja, orang lokal aja. Dua ini orang luar negeri yang tinggal di Indonesia sepertinya ya. Kita coba si Mu'alif atau Hanif deh. Format penulisan yang mereka yang ada di Upwork itu sebagian besar mirip-mirip, dan title, description, skill, segala macamnya akan kelihatan. Nah, formatnya apa aja yang kita lihat? Yang kita lihat dari profil-profil ini itu adalah satu, title-nya. Nah, kita lihat Johan Iren ini, dia ngasih title-nya sebagai founder, executive assistant, project manager, dan operation partner. Kalau yang di programmer itu tadi full stack developer something bla bla bla. Dia itu kalau sebagai programmer saya juga tahu sebenarnya apa yang kita jual. Jadi di sini dia itu nge-spesifik title stack-nya. Jadi targetnya itu klien yang sudah tahu dia itu mau nge-hire siapa. Jadi misal dia itu mau nge-hire apa. Jadi misal saya programmer nih, terus saya sebagai klien mau bikin SaaS gitu, dan saya hanya backend developer misal, terus saya pengen nyari Next.js developer. Nanti title ini yang ke index di Upwork algoritmanya dan muncul di klien-kliennya, di list freelancernya. Sama juga yang di sini virtual assistant ini, jadi dia ngasih executive assistant, project manager, dan operation partner. Saya kurang tahu terus terang apa aja yang marketnya si executive assistant ini, cuman paling enggak labeli dirimu sebagai executive advance yang bagus-bagus di Upwork. Jadi klien itu tertarik gitu, orang langsung ngelihat title kita itu langsung tertarik, biarpun sebenarnya skill kita nggak se-eksekutif itu kan. Yang penting kita mau dan bisa ngejual itu di title-nya. Itu yang nomor satu, title-nya. Yang kedua, lihat description-nya. Kalau kalian lihat di sini, description-nya agak panjang. Rata-rata paragraf pertama itu yang mereka kasih itu ini nih, personal touch yang mereka bikin sendiri, dan past experience yang sudah pernah mereka lakukan, entah itu di outside platform Upwork atau personal project yang sudah banyak cairnya, cuman di Upwork belum cair-cair. Nah, ini taruhlah di sini. Ini kalau di Indonesia sih biasanya resumenya untuk summarize apa aja sih yang bisa kita jual gitu. Sama kayak yang di sini. Dia di paragraf awalnya dia ngejelasin kalau dia udah ngedeliver 20 lebih project successful dan available untuk long term gitu. Terus dia baru ngedescribe namanya di sini di next paragraph secondly. Jadi first paragraph itu biasanya sangat berpengaruh. Second paragraph it's optional basically. Nah, di nextnya itu dia akan rata-rata itu akan ngasih text skillnya yang apa namanya, yang dia punya. Misal di sini
dia building scalable, terus kalau technical skillnya front end segala macam, Next.js, React.js, Tailwind segala macam, sama kayak yang di virtual assistant. Dia juga nge-describe skill yang dia punya, lalu list-listnya juga dia nge-describe segala macamnya. Artinya apa? Si klien ini akan melihat skill-skillnya yang mereka tawarkan, dan klien ini, oh kayaknya orang ini cocok nih, oh kayaknya orang ini ada skill yang kita butuhin. Jadi klien itu akan tertarik dan ngirim invitation ke kita. Nah, selanjutnya dari title, description, next thing yang perlu kita pantau dari project profile freelancer yang lain ini, kompetitor kita ini, adalah tagging skill. Ini kalau sebagai freelancer pemula pastinya belum ada complete work history di sini, jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi semua orang pasti akan mulai dari nol kalau misalnya klien kalian belum ada. Tapi kalau misalnya kalian sudah ada, biasanya klien akan lebih tertarik dengan relevant project yang sudah pernah dikerjakan, yang proven by the work history in Upwork gitu. Nah, next stepnya yaitu skill. Nah, tagging skill ini agak penting juga, tapi saya taruh di urutan ketiga karena tagging skill ini biasanya yang diindeks juga, salah satu yang diindeks saat klien nge-searching. Jadi misal kayak pas waktu kita nge-keyword di Google tadi ya, di Google tadi kita keywordnya ada React.js developer. Sekarang kita lihat masing-masing di sini itu pasti ada tagging skill React, JavaScript, Node.js, React Native, React, segala macam. Coba kalau kita lihat di virtual assistant, dia juga ada virtual assistant, administrative support, virtual assistant, pasti ada virtual assistantnya di setiap list freelancer tadi. Nah, artinya apa? Tagging skill ini penting di indexing Google, sama kayak kita mengkategorikan something gitu ya, seperti yang out of context. Misal kita kategorikan makanan, saat ini bulan puasa, jadi kita coba kategorikan makanan, kayak makanan berat itu apa aja, makanan ringan buat manis itu apa aja, yang gurih itu apa aja, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang sering dapat indeks dari si Upwork-nya ini. Lalu apa aja setelah tagging skill title, description, dan tagging skill. Yang pertama, ini misal kita nggak punya work history, kita nggak punya feedback dari klien dan segala macam. Yang terakhir adalah portfolio. Nah, aku tahu pasti kalian punya project yang banyak, dan aku yakin kalian punya project yang di luar Upwork yang udah top rate, yang udah best feedback dari klien sebelumnya, project yang bagus dan relevan dengan title yang kalian tawarkan di Upwork. Taruh aja di sini, apapun itu bentuknya. Kalau di programmer kita bisa naruh screenshot app yang sudah kita develop, yang sudah kita deliver di App Store kah, di website kah misal, dan juga di GitHub kalau ada. Nah, kalau virtual assistant, kalau aku lihat dia mungkin bisa ngasih screenshot working progress-nya dia. Kayak di sini dia project management, SOP creation, ya terus terang nggak tahu ininya apa, scope detailnya seperti apa sih asisten virtual ini, virtual assistant ini ngapain aja. Cuman taruh aja apa yang udah ditawarkan. Nah, translatekan gambar-gambar itu dengan project description yang relevan dengan title kalian. Kalau virtual assistant ya virtual assistant, kalau programmer ya kalian bisa lihat juga di sini apa yang sudah kalian lakukan, segala macam. Nah, ya pastikan di portfolio kalian itu tidak ada satupun personal information yang kalian punya. Misal contoh nomor HP.
atau enggak email, ya nomor HP dan email. Jadi kalian tidak boleh mencantumin nomor HP atau email. Karena apa? Upwork bakal ngeblok itu, karena pas waktu kita submit portfolio itu biasanya akan di review dulu sama Upwork, tim Upwork. Habis itu akan dilihat kalau dia nggak sesuai dengan rules-nya si Upwork, maka portfolio itu akan di terminated, nggak dibolehin. Nah, itu juga sama sih kayak yang pas waktu kita chattingan sama klien kita, itu nggak boleh nge-share data pribadi sebelum kontrak deal. Nah, kenapa portfolio itu nggak boleh itu juga? Karena ini kan belum deal project, belum deal offer dari klien, dan Upwork tidak mau klien itu kontak-kontakan di luar platform Upwork. Jadi pastikan personal information jangan di-share di portfolio. Terus kalau kalian tetap nge-share, misal di portfolio nggak ada gitu, tapi pas waktu di chat kalian share, siap-siap akun kalian akan di-ban. Entah sampai kapan, saya nggak pernah nge-share itu, jadi saya nggak punya pengalaman akun saya di-ban. Jadi semoga janganlah. 5 poin ini saja sih sebenarnya yang bisa aku rangkum. Nah, apa nih setelah kita punya optimize profile yang bagus di mata klien, apa aja next stepnya biar kita bisa mantau harian dan performa profile kita itu seberapa besar. Jadi di Upwork itu ada menu My Stats menu. Jadi di sini kalian bisa lihat, klik di icon ini, terus habis itu ada stats dan trends. Pas waktu kalian klik, di situ akan kelihatan earningnya. Ini di tahun ini saya nggak begitu banyak di Upwork, jadi earning saya hanya sekian. Cuman di tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya banyak. Jadi karena saya nggak fokus di sini, jadi kayak gitu. Nah, apa aja nih yang kita lihat? Yaitu profile matrix. Di sini akan kelihatan kalian cukup pantau profile view-nya sih. Jadi tiap hari itu ada nggak sih yang lihat berdasarkan apa? Berdasarkan optimize profile yang sudah kita bikin sebelumnya tadi, kayak skill, title, description, tagging skill, dan portfolio. Dan biasanya akan dilihat oleh klien dan ke indeks paling nggak sama klien, dan secara kita ketahuan ada yang lihat atau enggak. Saat ini saya sedikit banget karena saya sudah lama nggak ngupdate profile saya di sini. Coba saya lihat tadi ya, di sini sih profile. Ini profile saya sudah dari beberapa tahun yang lalu, nggak saya update. Kayaknya bagian kecil kayak AI solution ini saya baru update sekitar beberapa bulan yang lalu. Karena sekarang lagi hype-nya AI, jadi saya update sedikit. Ini pun karena saya update sedikit, ada beberapa message yang nyantol ke saya. Hanya message, nggak sampai interview, belum sampai di offer. Nah, apa yang kalian pantau? Kalau misalnya dalam seminggu lah, kita kasih rentang seminggu, profile kita nggak ada yang lihat, kita custom lagi si title, kita custom lagi skillnya. Cukup title dan skill sih kalau nggak salah, biar nggak terlalu banyak yang kita pikirin. Cukup title dan skill aja yang penting. Nah, kalau misalnya ada yang nge-view, nah berarti itu tagging skill dan title kita itu udah cocok. Jadi keep that title and keep that skill until view next month or view next week or view next month. Sebenarnya hanya 5 itu saja sih cara kita nge-optimize profile kita biar kita dilirik sama klien, dan nanti klien itu akan datang sendiri ngasih invitation, dan next stepnya akan ada submit proposal. Gimana cara nulis proposal, gimana cara interview dengan klien, dan gimana cara agar kita pas saat interview lancar dan akhirnya dikasih offer sama klien. Tapi itu untuk next tips yang akan saya bagikan. Kali ini cukup di situ dulu. Dan kalau misalnya kalian mau support video saya, kalian subscribe, kasih komen kalau ada pertanyaan, dan share kalau ada yang bermanfaat bagi yang lain. Oke, terima kasih.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.